Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita sudah berada pada pembahasan terakhir pada materi Cisco CCNA 300, 201, 300 ya maaf. Nah, pada video yang terakhir ini kita akan membahas yaitu control list atau bisa disebut akses control list. Nah, sebelumnya juga kita sudah belajar bahwasanya untuk akses control list itu kita akan belajar lagi yang namanya menerima ataupun memblokir sebuah paket ataupun kita dapat mengkonfigurasi keamanan dari setiap protokol, teman-teman. Nah, di sini kita seperti biasa akan belajar pada suatu contoh kasus yang nyata ya, teman-teman, agar real time dan juga real life saja rasanya. Oke, di sini kita sediakan router. Oke, teman-teman, kita akan persiapkan terlebih dahulu device-device-nya dan juga nanti kita akan coba untuk konfigurasikan setiap IP pada interface maupun device. Oke, kita sediakan router terlebih dahulu. Kedua ya, router dan dapat switch dua. Dan di sini terdapat kita akan coba berikan 3 pilihan 6. Dan di sini kita akan sediakan server. Tiga. Dan kita sambungkan port device-nya. Oke, kita akan bagi jadi beberapa pilihan pada setiap di sini. Jadi akan ada 3 pilihan, teman-teman. Fill color bukan pilihan pertama. Oke, jangan hitam ya, teman. Oke, akan berikan pilihan pertama. Oke, kedua, dan yang terakhir pilihan ketiga. Oke, kita Oke, sini kita akan berikan itu pada pilihan 10 dan 218 titik 10 titik 0 slash 4 19 titik 20 titik 0 slash 4 pada pilihan 10 19 titik 30 titik 0 slash 4 pada jalur di atas dan 10 4 10 dan pada server ya,
Oke, teman-teman bisa konfigurasikan sendiri ya pada setiap interface dan juga device-nya yang sudah saya praktikkan kemarin ya. Di sini saya akan skip saja sampai selesai dan teman-teman juga pastikan sudah konfigurasi semua. Oke. Oke, teman-teman, gimana bisa untuk konfigurasi statik pada setiap interface dan juga device ini? Yang belum, teman-teman bisa untuk ulas kembali materi sebelumnya ya tentang routing dan juga VLAN ya teman-teman. Oke, bahwasanya pada server kita akan menggunakan satu network saja teman-teman ya. Sebagai network, jadi network 3 server ini bersambung ya teman-teman. Dan sekarang kita konfigurasikan untuk dynamic protocol ataupun dynamic routing menggunakan protokol OSPF. Oke, pertama kita akan advertise ya 3 pilihan ini. Oke, kita bisa langsung saja advertise. Dan kita router SPF. Oke, prosesnya bebas ya teman-teman. Saya akan menggunakan satu dan satu akan pada terus 10 10 dan kita memakai wheel hard disk nya karena 124 jadi seperti sama seperti 000 dan sini kita akan sebar ya 0 saja. Oke, sudah kita itu network selanjutnya yaitu kita akan masukkan ini sebagai advertise ya. Bisa teman manual saja. 19 Oke, sudah. Oke, sudah kita tes ya jalur dan juga setiap device IP pada setiap LAN kita advertise. Lihat show view. Sudah terdapat OSPF ya. Oke, kita bisa ya. Selanjutnya kita bisa ya exit lalu router SPF nya di sini bisa saya disamakan. Namun jika pada BGP dia berbeda saja tanda tanya oh ya
Oke. Oke, tampaknya di sini. Oke. Pada oke, maaf sini saya malah kan ya. Oke, ini salah. Oke, 11. Oh, maaf ya teman, kita salah. Ulangi, kontrol nya 10 10. Oh, nya will provide. Nah, di sini maaf teman, tadi salah. Kayaknya no ya. Kan 192 titik 1 0 dan oke, di sini ada notifikasi teman-teman, abaikan saja. 5 titik. Oke, sudah ya area. Oke, sudah ya. Kita bisa show. Nah, di sini terdapat O yang artinya OSPF. Apakah sudah terbagikan? Show. Oke, di show. Oke, di sini belum terbagikan, namun di sini ada ya jalur OSPF. Kita akan coba. Oke, maaf salah. Kita akan coba bagikan paket isi server 1. Oke. Satu. Oke, sukses teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan routing dan di sini kita menambahkan atau mengkombinasikannya dengan yaitu dynamic routing ya. Karena sebelum kita melakukan dynamic routing, bahwasanya si server ini dengan si PC ini tidak bisa terhubung. Ya, karena pada router ini itu proses routingnya berbeda, teman. Oke. Kita akan coba kirimkan lagi signal ke server ujung progress file juga dari server 0 signal successful, teman. Oke, kita langsung coba ya ACL pada video selanjutnya. Oke, teman-teman, kita sudah bisa menghubungkan dari semua device ini dari server ke PC ya. Dan sekarang kita akan coba langsung konfigurasi standar ACL ataupun standar access control list ya, teman-teman. Oke, jadi untuk ACL ini ataupun access control list ini seperti halnya firewall ataupun memang firewall ya, teman-teman. Jadi sifatnya dia memblokir dan juga mengizinkan suatu paket yang dikirim. Nah, nanti seperti contoh PC1 atau PC0 ini pada pilihan 10 akan mengirimkan suatu paket ke server. Nah, si server ini kita akan coba gunakan sebagai firewall dan nanti kita akan pertimbangkan bahwasanya paket tersebut akan kita blokir ataupun akan kita izinkan. Nah, kita akan bahas pada video sekarang. Teman-teman cukup perhatikan dan simak secara baik. Jadi kita akan belajar contoh nyata bahwasanya dari pilihan 10 ini atau maaf di sini pilihan 3 yang akan kita blokir ataupun kita simulasikan dia sebagai yang tidak diketahui, teman-teman. Nah, jadi kita akan coba untuk memblokir siapa saja yang termasuk ke dalam pilihan 30 agar tidak bisa mengirimkan suatu paket seperti contoh paket tersebut yaitu pada server 2. Nah, jadi siapapun yang sudah masuk pada pilihan 30 ini nanti kita akan setting bahwasannya siapapun itu yang sudah masuk ke pilihan 30 tidak akan bisa
mengakses ataupun mengirimkan sebuah paket ke server 2. Oke, seperti itu ya contoh kasus nyatanya. Kita akan coba VLAN 30 itu akan ini untuk tipe dari ACL ataupun akses control list sendiri itu terdapat beberapa tipe. Yang pertama itu adalah standar dan juga extended. Oke, nanti kita akan bahas ini ya, teman, seiring berjalannya pembahasan dari materi ini. Oke, kita kembali ke contoh kasus. Nah, oke, kita langsung konfigurasinya. Di sini kita akan coba karena kita ingin blokir pada server, jadi kita akan konfigurasinya pada router ya, yang mengarah pada server. Dan sini ada yang namanya akses list dan kita tanda tanya. Nah, sini seperti yang saya bilang sebelumnya bahwasanya ada dua tipe. Yang pertama adalah standar dan kedua adalah extended. Jadi sini sebagai contoh kita akan mencoba terlebih dahulu yang standar ya teman-teman. Nah untuk yang standar sendiri itu kita bisa memakai 1 sampai 9. Jadi ketika teman-teman memakai angka 1 sampai dari 99 masih dalam bentuk 1 sampai 99, jadi dia termasuknya ke standar. Namun jika teman-teman memilih suatu angka yang mana angka tersebut itu ratusan sampai 199, maka sudah dipastikan teman-teman memilih yang extended teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba satu saja. Kita tanda tanya lagi. Nah, di sini terdapat suatu pilihan lagi yang mana terdapat Deny, Permit, dan juga Remark. Untuk standar biasanya itu menggunakan Deny, Deny ya berarti Deny dan juga Permit. Nah, apa sih Deny dan juga Permit? Untuk Deny dia artinya memblokir suatu paket. Untuk Permit yang artinya dia mengizinkan pada suatu device untuk bisa mengirimkan suatu paket. Jadi dia mengizinkan dan deny itu blokir. Contoh kita akan deny terlebih dahulu. Kita tanda tanya lagi. Dan di sini terdapat ABCD, any, seseorang, dan juga host. Kita akan bahas yang host terlebih dahulu. Bahwasanya a single host address yang artinya ketika kita mengetikkan host, bahwasanya ini merupakan seperti dalam halnya kehidupan nyata yaitu blacklist teman-teman. Jadi sesiapa saja yang sudah terdaftar hostnya sebagai deny ya, maka akan diblokir. Jadi hostnya itu adalah berarti merujuk pada sesuatu yang sudah kita izinkan ya ataupun kita konfigurasi seseorang tersebut agar tidak bisa mengakses server tersebut. Jadi untuk hanya kepada satu orang saja ya, satu device. Jadi host berarti seperti contoh kita ingin memblokir karena deny itu akan memblokir dan host itu merujuk pada device yang artinya kita akan masukkan suatu IP dari sebuah device. Nah, pada device PC keempat kita lihat. Oke. 192.168.30.2. 168.168.10.2. Artinya di sini kita memblokir semua paket dari si IP ini. Ataupun IP dari PC4. Nanti si PC4 ini akan diblokir, teman-teman ya paketnya. Namun yang termasuk pilihan yang selanjutnya yaitu PC5 dia tidak akan terblokir. Hanya IP yang dituju yang sudah saya cantumkan ini akan terblokir, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya untuk deny host. Kita akan coba karena mengizinkan untuk memblokir hanya satu paket saja. Jadi kita akan coba lagi ataupun di sini kita akan menggunakan deny sama. Ini merujuknya kita akan coba any. Untuk any sendiri, artinya semua pilihan tidak bisa dikirim ke server 2
Kenapa? Karena di sini ini semua, dan deny ini artinya blokir. Jadi semua yang mengirimkan paket ke si server ini dari semua pilihan ini dia tidak akan bisa, teman-teman. Di sini semuanya seperti itu ya untuk ini. Dan jika ABCD di sini ya dia mendefinisikan sebuah IP. Jadi IP network ya, teman-teman. Nah, kita akan coba untuk memblokir dari network yang 30 ya, teman-teman. 30 dan di sini berarti siapapun yang termasuk di dalam 30 dia akan terblokir kan. Oke, sudah. Nah, di sini berarti artinya kita memblokir dari network 30 ini untuk bisa mengakses agar tidak bisa mengirimkan paket ke server 2. Namun di sini kita belum didefinisikan. Jadi karena di sini defaultnya deny, maka semua pilihan ini tidak bisa mengirimkan paket ke server 2, teman. Karena di sini kita belum definisikan ya. Nah, karena di sini kita memakai deny. Nah, oke, jadi karena itu kita akan coba definisikan bahwasanya semuanya yaitu pilihan 10 dan 20 itu bisa ataupun bisa mengirimkan paket ke server 2 kecuali pilihan 30 ini. Oke, seperti itu ya. Kita akan coba. Karena di sini kita maaf, jelaskan lagi. Oke, akses 1 ya. Kita memblokir semua dan kita akan coba kontennya dari sini kita menggunakan permit, teman-teman. Permit. Oke, teman-teman. Naik, naik 119.8.30 card ya. Nah, oke, di sini sudah teman-teman bisa enter. Nah, kita belum definisikan siapa nih, seperti yang semuanya akan terblokir. Siapa nih yang akan diizinkan, bila berapa saja nih selain akan diblokir. Kita akan masukkan ke akses permit. Nah, ini ya. Oke, kita enter, kita show akses list ya. Oke, nah, oke, kita sudah menanamkan ya memblokir siapa saja yang berada pada pilihan 30, memblokir agar tidak bisa mengirimkan sebuah paket ke ketiga server ini. Ketiga server ini ya, teman. Dan di sini juga ada yang namanya direction ya, teman. Oke, untuk gambaran direction sendiri kita akan coba contohkan di sini. Kita kan sudah menanamkan sebuah paket ataupun sebuah konfigurasi untuk memblokir itu paket dari semua interface ataupun device yang berada pada pilihan 30, teman-teman. Nah, untuk one direction ini saya akan contohkan ketika kita mengirimkan sebuah paket dari PC5 ke server 2, itu kita akan gambarkan perjalanannya dari PC5 ke switch paketnya ke router, dari router paketnya dikirim ke router lagi. Nah, di sini pada proses router yang sudah kita tanamkan,
pada router yang kedua ini, yaitu akses list file ya, ataupun akses list. Di sini ada yang namanya direction. Nah, untuk direction sendiri itu terdapat dua. Pada jalur pertama yaitu gig 00 itu adalah in, dan pada jalur gig 01 adalah out. Artinya di sini di luar, di sini di dalam, teman. Nah, paket tersebut ingin diblokir di mana, teman-teman? Di in ataupun di out. Di in itu adalah gig 00, di out itu di dalam adalah gig 01, teman-teman. Oke, kita akan coba di in ya, teman-teman. Nah, di sini contohnya akses grup, teman-teman. Kita tanda tanya. Oke, tanda tanya. Oke, bukan akses grup, melainkan IP akses grup, teman-teman. Tanda tanya. Oke, akses IP akses grup 1, teman-teman. Tanda tanya. Oh, maaf teman-teman, kita terlebih dahulu masuk karena kita ingin in, maka kita masuk ke interface gig 00, teman-teman. Akses gig 00. Setelah itu IP akses group dan 1 di sini ya. Biasa 0. Di sini in karena kita ingin keluar jadi in ya. Tanya lagi dan di sini sudah enter dan ya, sudah. Kita akan coba dari PC5 yaitu pilihan 30 ya. 30 server 2 teman-teman. Maka dia akan violate. 4 server 0 maka dia violate juga. Nah, di sini ketika paket itu dikirim, itu diblokir pada gig 0, teman-teman. Nah, tadi kita sudah konfigurasikan akses grupnya itu in ya, artinya pada gig 0 ini diblokir. Oh, teman. Itu ya. Nah, kan sebelumnya saya sudah membahas bahwasanya kita akan memblokir suatu paket dari pilihan 30 yang mengarah pada server 2 saja, teman-teman. Tapi di sini kita diblokir 3 servernya, teman-teman. Ketika kita mengirimkan paket kepada setiap servernya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya sekarang. Oke, mungkin sebelum itu kita coba ke PC0 ke server 1 ya, valid awal-awal. Oke, valid juga. Oke, valid teman. Sekarang kita coba untuk kirimkan paket dari PC lain ataupun pilihan lain ke server 1, teman-teman akan berhasil. Oke, di sini successful ya. Namun ketika kita kirim dari PC5 ke PC1 itu valid, teman-teman ya. Karena sebelumnya kita sudah kita konfigurasi bahwasannya any ya permitnya. Oke, valid juga. Pilihan 20 pilihan ya betul. Oke, kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Oke, teman-teman, sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi ataupun menanamkan ACL ataupun akses dari list ya. Nah, untuk memblokir suatu paket, sekarang kita akan coba untuk mengalihkan yang tadinya kita tanamkan pada router 1, yaitu pada bagian in, yaitu gig 0, kita akan coba alihkan ke router yang sebelah kiri ini, teman-teman, ataupun router yang menjadi suatu sub interface ya dari si 930 ini. Oke, kita akan coba kita bisa langsung saja show run. Oke, sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi akses list ya. Naik.
Sekarang kita akan mengalihkannya ke 0, teman-teman. Namun sebelum itu kita akan hapus dulu akses grupnya. Id-nya, teman-teman. Interface 01 ya berarti. Oke, gig 00 berarti 0 IP akses group, kita katanya 1 ya, teman-teman. Setelah itu kita int A 0 ya. Oke, sudah ya, teman-teman. Setelah itu kita bisa hapus dari akses list, teman-teman bisa lock saja. Sebenarnya untuk teman-teman tidak menghapus ini itu tidak apa-apa, teman-teman. Tidak akan berpengaruh, teman-teman. Namun kita akan coba hapus lagi. Sini akses list. Oke. Paste. Di sini kita no ya. Sudah tidak terdaftar. Setelah itu kita akan coba list permit any, kita copy dan kita hapus. Sudah, kita show oke. Di sini tidak ada ya, berarti kita sudah menghapus dari akses list IP yang sudah kita tetapkan sebagai yang akan diblokir. Kita akan coba alihkan ke router yang satunya. Copy. Nah, nanti si paket tersebut akan diblokir pada router, langsung pada router yang sebelah kiri ini, teman-teman. Tidak dilewat ataupun tidak pada router ini. Jadi dia sebelum ke router sebelah kanan ini, dia akan diproses dulu di sini ataupun akan diblokir di sini atau di router yang kiri ini ya. Oke, kita bisa langsung konfigurasi. Setelah itu kita enter di sini. Access list, deny. Ya. Enter, sudah. Dan setelah itu kita tentukan di mana kita blokir paket tersebut, di in ataupun di out. Kita akan coba in terlebih dahulu ya, atau di out ya, di gig 01 maaf. Akses oke, IP maaf. IP akses group satu dan lagi out ya, teman, di dalam. Oke, jadi kita akan coba kirimkan paket maka akan valid, teman. Bisa diterima ke server satu juga dia akan valid. Namun jika kita diterima ke router itu sukses. Oke, kita belum konfigurasi ya. Oke, interface gitu. Oke, maaf di sini saya salah. Kita coba ulangi interface 0/130 seharusnya.
akses dulu ya. Kita akan coba dan kita interface di 01. Nah, di sini kita akan coba atur di out saja mungkin 0030. Oke, kita masuk ke interface-nya. IP akses group 1 ini ya teman-teman. Di sini file aja teman-teman keterangannya. Sebelumnya kita mengirimkan dari PC5 pada pilihan 30 ini ke router 0 ini dia berhasil. Namun sekarang file kenapa? Karena kita memblokirnya itu di in teman. Jadi sini itu ada tahapan gig 0 itu dibiarkan di luar sebelum masuk ke dari si routernya, dan gig 01 itu merupakan pada router. Nah kita di in atau di luar gig ini diblokirnya, maka dia tidak sempat untuk masuk ke si router teman. Seperti itu ya. Satu isi 0 isi sukses. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan dari One Direction atau dari Direction ya. Nah, di sini karena kita tujuan blokir pilihan 30 ataupun ketika pilihan 30 mengirimkan paket ke server, hanya ke server 2 dia langsung diblokir. Namun untuk server 0 dan server 1 dia masih bisa mengirimkan paket ya untuk si PC ini. Sekarang kita akan kembali ke kondisi awal. Kita akan alihkan lagi untuk akses listnya di sebelah kanan. Kita bisa show. Oke. Oke, mungkin kita akan dulu ya. Oh, ya. Akses list permit kontrol show akses list dan dia sudah terhapus teman. Kita bisa ke normal sini. Kita akses list atas. Sini kita akses list. Setelah itu masuk ke interface di 01 blokir dalam atau out ya. Oke, 01 tersebut kita akses ya, akses group 1 out ya. Oke, sudah. Coba router dia successful teman-teman. Jika PC dia successful juga karena kita di out ataupun di dalam. Jadi si PC5 ini ketika mengirimkan sebuah paket itu dia melewati router terlebih dahulu ke interface gig 0 ini. Gig 0 ini dia belum sempat ke switch, yang artinya dia langsung diblokir. Ya, file itu ya.
Oke, teman-teman, kita akan mencoba yang namanya page number, teman-teman ya. Oke, sebelum itu kita akan coba untuk konfigurasikan, yang mana konfigurasi ini itu merujuk pada suatu device saja ya teman, yaitu menggunakan host. Oke, ini kita bisa langsung saja akses list sandbox tanda tanya. Di sini kita akan lagi kita akan host only, yaitu kita ketikkan IP-nya yang akan kita blokir. Oke, kita akan coba pada pilihan 10 ini 10.2 ya teman-teman, host 192.8.10.2, dan setelah itu kita sudah ya teman-teman. Oke, kita enter. Maka di sini PC yang sudah kita tetapkan IP-nya agar tidak bisa mengirim paket, kita akan coba kirimkan sebuah paket dari PC 0 ke server ya teman-teman. Maka file ya teman-teman ya. Oke, jika kita lihat di sini numbernya show access. Nah, di sini bahwasanya ya dari deny host sendiri 192.168.10.2 kita telah melakukan pengiriman sebanyak 1 match. Di sini ada yang 10 dan 20. Maka semakin kecil, maka semakin yang diutamakan teman-teman. Itu namanya sequence number. Nah, kita akan coba untuk mengubah dari sequence number yang 20 host menjadi yang paling atas, yaitu di bawah 10 ya, yang menjadi paling utama. Oke. Coba ya file juga karena kita belum menentukan ya. Oke. Interface 00. IP access to oke, sudah teman. Nah, coba file juga. Ini sudah tidak ada nama. Oke, mungkin sequence numbernya perlu ditingkatkan teman. Show tidak terdapat ini ya teman. Oke. Mungkin out teman, kita coba. Press. Setelah itu kita bisa ketikkan IP access show host. Kita coba hilangkan ya yang hostnya, tapi kita akan coba ulang kembali karena di sini tidak bisa terhubung isi server atau file. Oh, mungkin bug. Show oh ya.
sudah terhapus semua. Coba super itu sudah terhapus semua ya teman-teman. Nah, sini ketika kita menghapus satu saja itu terhapus semua akses listnya. Bagaimana kita menghapus salah satunya? Contoh kita akan buat lagi konfigurasi. Jadi kita tidak mengizinkan slide interface akses group nomor satu di import ya berarti. Oke, bisa coba kita ulangi satu kali karena juga tidak ter oh ya kita lupa untuk konfigurasikan permitnya teman-teman. Konfigurasi access list satu permit oke. Setelah itu kita coba ulang. Jadi dari misi 5 memang sudah terstruktur, sudah pilotin atau sudah di blok. Coba maka dia sukses teman. Sukses juga teman. Karena kita tadi sudah menghapusnya. Sini kita show list ya. Oke, 4 match tadi 4 kali teman-teman. Di sini kita langsung saja akses list, namun kita akan list sini naik teman. Host dan sini terblokir. Masih bisa berarti 10.2 itu yang mana? Nah, di sini kita akan coba show di sini kita akan mencoba untuk mengubah dari deny host ini ke atas. Yang paling pertama dari sequare numbernya ya. Oke, untuk caranya kita bisa ketikkan akses list lagi, kita tanda. Oke, bukan seperti ini ya. Di akses standar itu 1. Nah, di sini kita bisa ke menghapus ya, no. Tinggal di default dan coba no. Oke, kita coba untuk no. Kita akan hapus. Kita lihat show access list. Nah, di sini kita akan coba untuk hapus dari deny hostnya. Klikkan saja 030. Oke, kita ulangi show access list. Maka di sini akan terhapus salah satunya, tidak semuanya. Karena sebelumnya ketika kita menggunakan perintah no lalu access list, lalu kita ketikkan dari numbernya deny, maka itu akan terhapus semua. Namun jika kita menggunakan metode ini, itu akan menghapus salah satunya. Oke,
kita juga bisa menambahkan 9, 11 misalnya, 11 deny host, lalu kita masukkan IP-nya 192, oke maaf, 192.168.10.3, coba enter, show lagi, maka di sini dia akan berada pada urutan yang kedua. Jadi dia seperti mode dalam root ya teman-teman. Kita bisa coba ya. Oke, dia file aja teman-teman, karena sebelumnya kita sudah mendinai dari host 192.168.10.3. Di sini jadi mendinai itu adalah kita tidak mengizinkan dari si IP ini mengirim paket ke si server ini. Oke, ini merupakan IP-nya, kita lihat. Oke, 192.168.10.3 ya. Oke, sama seperti yang saya konfigurasi host ini. Oke, jadi seperti itu ya. Kita akan coba di lain. Untuk paket lain dia successful, namun untuk host ataupun yang saya peruntukkan saya blokir itu terblokir ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan pada materi bab kali ini, yaitu bab terakhir. Semoga apa yang saya sampaikan sebelumnya dapat dimengerti teman-teman. Oke, saya akhiri, bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.